menyampaikan, dan dia juga harus menyampaikan permintaan maaf secara terbuka supaya juga nama baik dia juga nanti jadi kembali. Ya, tadi sudah rapat gelar perkara singkat, kan tadi ceritanya kan salam merah putih. Salam. Jadi tadi sudah rapat gelar perkara singkat dengan tim penyidik dan pimpinan penyidik ya, yang ada di dalam di lantai 3. Nah, ini ada gelar perkara memang yang saya dipanggil. Pertama, perkaranya laporan pencemaran nama baik diduga dilakukan oleh Mbak Feni Rose. Yang kedua adalah laporan dugaan penipuan yang diduga dilakukan oleh Mbak Angel. Saya harus panggil Mbak Angel sama Mbak Feni Rose karena mereka ini Oke. Nah, tadi dalam perkaranya Mbak Angel, mereka kabarkan Mbak Angel dibantu 2 kali nggak datang. Jadi peningkatan ke penyidikan ini dia nih, P2P-nya nih ya. Dan saya buka soalnya rahasia. Jadi nanti penyidikan Mbak Angel dipanggil, kalau nggak datang lagi tentunya. Kalau penyidikan itu artinya sudah memenuhi unsur. Jadi kalau nggak datang lagi ya sudah dijemput bawa, ya diperiksa proses persidangan. Nah kalau dia datang diperiksa, kalau diperiksa kan kita ini kan manusiawi juga kan, ada timbang-timbang. Kalau dia datang, saya kasih pesan terbuka kepada Mbak Angel, kalau Mbak Angel datang, ya sudah kita timbang-timbang nih. Nah, pelajaran berharga tentang kehidupan yaitu adalah bahwasanya Anda harus terus terang, bahwasanya Anda menyatakan ya minta maaf melakukan apa yang enggak kepada kami kan gitu kan. Harapan saya begitu. Harapannya ada permintaan maaf dan kemudian mengembalikan apa yang sudah dilakukan. Nah, gitu kan. Itu aja. Tadinya kan saya pengen kasih pelajaran ini ke beliau, cuman kan begini. Kadang-kadang kita ini ada manusiawinya juga, jadi ya sudahlah. Selama proses kemarin ini tentunya kan dia juga tahu apa yang terjadi kan, dan kemudian dia mengikuti adanya proses kepolisian. Ini tentunya secara psikologis juga buruk buat Mbak Angel sendiri. Saya panggil lagi Mbak, kan begitu kan. Nah, jadi Mbak Angel mungkin secara psikologis buruk, atau malah dia nggak peduli. Kita belum tahu nih. Kalau saya berposisi tinggi, mungkin Mbak Angel secara psikologis mengalami apa tekanan-tekanan di kejiwaan ya, sehingga bisa mengalami stres atau depresi. Ini juga saya nggak mau juga sebenarnya, karena saya juga kan psikolog ya. Jadi harapan saya dia datang, kemudian ya sudah, mari kita selesaikan ini, ya kan? Apakah dia selesaikan secara hukum atau kita restoratif justice? Kan itu ada 2 kan, kalau hukum itu kan. Nggak boleh juga kita bilang harus dihukum, nggak boleh. Ya, itu namanya nggak baik ya. Nah itu saya harapkan begitu ya. Nah, kalau Angel datang, itu dia. Tapi kalau dia datang 2 kali, ya apa namanya? Buron. Mangkir. Bukan, buron. Bahasa halusnya mangkir. Bahasa lebih halusnya buron. Ya. Itu dia ininya Angel. Harapannya kita. Tapi nanti di penyidikan dia dipanggil 2 kali lagi. Yes, ya. Ya, jadi ini proses masih berjalan Mbak Angel. Yang kedua, yang Mbak Feni Rose tadi juga sudah perkara singkat, memang saksi-saksi sudah diperiksa semuanya dan mengarah kepada pemanggilan Mbak Feni Rose, bukan sebagai tersangka tapi sebagai saksi dulu terlapor. Saya juga timbang-timbang juga, harapannya seperti yang terdahulu Mbak Feni Rose datang, udah kita ngobrol-ngobrol, gampang kok itu kan, persoalan-persoalan gini kan. Artinya supaya dia tidak latah atau tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang menganggap rendah seseorang, martabat seseorang. Ini masalah pencemaran nama baik. Siapapun dia harus kita hargai. Itu pesan saya kepada Mbak Feni Rose, siapapun, entah ini seorang begini atau yang begini, atau bahkan teman-teman wartawan juga harus dihargai. Itu supaya nanti kedepannya kehidupan ini berjalan selaras dalam konteks sosial yang baik. Tapi memang Mbak Feni Rose ini baru nanti dipanggil dalam minggu depan. Sudah asistennya sudah dipanggil, sudah menciptakan apa adanya, dan memang tampaknya semuanya memang atas perintah dari Feni Rose terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan di wilayah infonya di ajudannya, asistennya Mbak Dari. Jadi sudah
coba kita lihat. Itu dari saya, dan ini adalah SP2P persoalannya Mbak Ijalga. Ya. Naik sidik itu minggu depan. Naik sidik minggu depan itu Senin. Oh, ya, minggu ini. Itu karena ini baru Senin. Jadi nanti naik sidik, bikin surat naik sidiknya langsung pemanggilan Mbak Angel sebagai saksi terlapor lagi. Ya kan? Tapi hak dia di dalam klarifikasi di penyelidikan tidak digunakan. Bahkan sama sekali nggak ada kabar. Gitu. Iya. Tapi kalau di Instagramnya aktif terus kan. Tapi kalau di sini ya nggak ada kabar. Tapi aku sendiri mau pamit bernama itu bagaimana? Begini, ya. Karena ada dua ya. Kita tadinya sih waktu emosional kan ada orang emosionalnya, ada orang rasionalnya. Nah saya lagi rasional nih sekarang nih. Yaitu kalau dia datang 2 kali, ya nggak datang, dua kali panggilan dia datang, kita buka pintu cerita ini. Yang penting dia mengembalikan apa yang dia ambil, kembalikan saja. Nanti kita bikin catatan. Nanti di depan media juga kita sampaikan, dan dia juga harus menyampaikan permintaan maaf secara terbuka supaya juga nama baik dia juga nanti jadi kembali. Kemudian kita juga mendapatkan kemaslahatan bersama kan gitu. Itu dia. Nah, harapan itu sekarang ini. Kalau memang ternyata nggak datang 2 kali, nah itu baru persoalan. Nasional kita juga turun lagi nih. Wah kok begitu kan gitu. Itu dia. Kan persoalan rasionalitas. Ya teman-teman juga kalau lagi pada rasional juga semua diem dengerin aja kita ngomong. Gitu. Kalau udah nggak rasional baru ngoceh-ngoceh lagi. Ya kan Senior sendiri udah ada etikat baik apa belum sih? Minta maaf atau apa? Belum ada. Gak apa-apa. Hidup kan harus jalan terus.